Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Berbat Nego dengan NIM 3333230070 dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial bagaimana menyelesaikan masalah ANOVA dan statistika 2. Buat soal pertama, PT Global Plastik adalah perusahaan yang memproduksi botol plastik untuk industri minuman. Perusahaan memiliki 5 tim inspeksi kualitas yang bertugas mengecek cacat produk sebelum dikirim ke pelanggan. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu inspeksi antar tim. Untuk itu, dilakukan pengamatan terhadap waktu inspeksi dalam satuan detik yang dibutuhkan masing-masing tim untuk memproduksi satu unit produk selama 5 hari berturut-turut. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Di sini ada data tim ada 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini ada data waktu pengecekannya atau waktu inspeksinya selama 5 hari berturut-turut. Soalnya yaitu dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah pada tingkat signifikasi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Pertama, kita harus konversi tabel ini ke dalam tabel yang bentuknya vertikal. Di sini saya sudah konversi. Buat kolomnya ada dua, yaitu ada kolom tim dan juga waktu inspeksi. Untuk per timnya ini, itu ada 5 kali inspeksi, jadi di sini ada 5 kali, dan waktu inspeksinya juga ada 5. Itu berturut-turut, kita transformasi dari tabel yang bentuknya vertikal ini, tabel horizontal ke tabel vertikal. Nah, setelah itu kita bisa mulai masuk ke software studionya. Pertama, kita install package dan aktifkan package-nya terlebih dahulu. Sebelum itu, di RStudio-nya kita harus membuat new project. Nah, new project ini nanti kita buat di existing file dan kita satukan dengan folder yang dimana kita nge-save folder Excel tadi, sehingga di sini bakal kelihatan nih. Kalau di sini selain ada R project-nya juga ada file dari Excel-nya. Nah, setelah kita save, kita bisa mulai buat install package. Di sini ada beberapa package yang kita install dan aktifkan. Ada Red Excel, ada CAR dan juga Agricolae dan juga Gigi Pubar. Di sini kita langsung saja aktifkan. Karena sebelumnya saya sudah install, jadi di sini saya tidak perlu install lagi. Di sini kita bisa langsung pencet no aja. Kalau di sini sudah diinstal, berarti kita bisa langsung aktifkan kembali paketnya. Hmm. Buat yang pertama, setelah kita install aktifkan package, kita bisa langsung input data Excel yang ada di sheet 1 atau soal pertama. Sini kita langsung saja kita pakai command read XLS, XLX. Di sini buat namanya dipastikan itu sama ya dengan nama di mana kita nge-save tadi file Excel-nya. Nah, untuk itu kita definisikan soal ini sebagai soal satu. Langsung kan aja. Kenapa pakai error sih? Aneh tahu kenapa pakai error, aneh. Langsungkan saja dari filenya. Di sini kelihatan nih. Buat datanya itu ada dua kolom ya, ada tim dan juga waktu inspeksi. Selanjutnya, setelah kita input, kita bisa mendefinisikan faktor dan juga variabel dependent dari hal tersebut. Buat tim ini, kita definisikan dia sebagai faktor karena dia itu sebuah karakter bukan bilangan bulat yang nggak bisa dihitungkan. Sedangkan waktu inspeksi ini, dia itu merupakan numerik karena dia ini angka yang bisa dihitung. Oke, sini sudah kita definisikan. Selanjutnya, kita lakukan pengujian Lavin untuk menguji homogen data. Karena data ini harus kita tes dulu nih, ini homogen atau enggak sebelum kita menguji dengan ANOVA. Kita gunakan Lavin test, salah satu yang menguji homogen data. Nah, di sini kita peroleh nih bahwasannya jumlah dari apa namanya eh, P-nya ini itu melebihi 0,05 sehingga data itu dianggap sebagai data yang homogen. Selanjutnya kita menguji
normalisasi data atau pengujian normal. Untuk itu kita uji lagi dengan menggunakan Shapiro test. Nah, sini kita ketahui nih bahwa p-value itu di angka 0,5951. Artinya dia itu melebihi 0,05, maka data ini bisa dianggap sebagai data yang normal. Nah, kita uji Lavin, uji normal, ternyata kita bisa langsung menyusun model ANOVA. Buat penyusunan model ANOVA ini, kita modelkan dia itu dari waktu inspeksinya dan juga tim, di mana buat data yang dipakai itu adalah data dari salah satu. Misalkan kita di sini ANOVA, dan kita ANOVA itu kita ambil dari model yang sudah kita definisikan di atas. Kita run aja. Nah, di sini kita tahu nih bahwa p-value-nya itu melebihi 0,05. Artinya apa? Artinya terdapat sebuah perbedaan atau terdapat sebuah eh, selisih atau perbedaan yang signifikan antara waktu inspeksi antar tim. Itu balik lagi ke kesimpulan yang ada di sini, teman-teman. Kalau dia melebihi 0,05, artinya dia itu H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan dalam waktu inspeksi kualitas antar tim. Buat hasilnya sebagai berikut, teman-teman. Nah, di sini kita ketahui nih bahwa p-value kita itu di angka 0,2817. Itu artinya eh, kita ini di atas atau melebihi 0,05 atau taraf signifikansinya kan. Nah, itu artinya adalah bahwasannya nol kita diterima dan satunya ditolak. Artinya, kita kembali lagi ke soal. Kalau dia itu melebihi nilai 0,05, maka nol diterima, satu ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu inspeksi kualitas antar tim. Jadi nggak ada perbedaan signifikan, teman-teman, antar waktu pengecekan antar timnya. Nah, kita harus langsung lanjut ke soal yang kedua. Buat soal yang kedua, di sini PT Avo Manufacturing merupakan sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif ingin menguji pengaruh jenis material dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik komponen otomotif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi material dan suhu yang optimal guna mendekatkan daya tahan komponen terhadap beban tarik. Nah, di sini tabelnya ada jenis materialnya. Buat yang A itu ada aluminium alloy, yang S adalah stainless steel, yang T dia ada titanium alloy. Nah, buat suhu pemanasannya di sini ada 170, 150, 210, 230. Nah, buat aluminium alloy ini, dia itu setelah tiga kali pengecekan, ternyata kekuatan daya tariknya itu sebagai berikut: ada 300, kemudian 310, 330. Buat yang di suhu pemanasan 150 itu 340, 320, 350. Dan itu juga berlaku juga untuk seterusnya, teman-teman, sesuai dengan tabel yang berikut. Buat soalnya, dengan menggunakan analisis ANOVA 2R pada tingkat signifikan 100%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, untuk itu kita harus membuat modelnya dalam tabel ketika kembali. Jadi saya sudah buat. Kita akan lihat dulu, teman-teman. Nah, di soal 2, di utama ada aluminium alloy, ada suhu pemanasan, ada kekuatan tarik juga kan. Nah, di sini jenis materialnya nih, itu buat aluminium alloy itu ada 170 suhu kemasannya dan juga kekuatan darahnya segini. Itu mengikuti kali soal. Aluminium alloy 170 dan kekuatan tariknya. Ini berlaku juga seterusnya sampai dengan ke bawah, teman-teman. Nah, setelah selesai, kita langsung tutup saja. Kita harus maju ke R-Studio lagi. Buat soal 2, kita akan menginput data Excel-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kita input soal 2. Ya, ini nomor satu, teman-teman. Buat soal yang kedua, ada jenis material, suhu pemalasan, juga kekuatan tarik. Selanjutnya kita bisa definisikan mereka. Kita definisikan setiap faktor dan juga variabel dependennya. Teman-teman, naik ke applicable. Nah, terus langsung kita run saja. Masukkan, teman-teman, jenis material,
Di sini ada jenis, ada ketahanan, dan juga suhu, teman-teman. Selanjutnya, setelah kita definisikan setiap faktornya, di sini kan buat faktor jenis itu S vektor, buat suhu dia juga S vektor. Sedangkan buat ketahanan ini itu tuh merupakan data dari kekuatan tarik yang ada yang kita pakai, teman-teman. Nah, faktornya di sini ada dua kan, ini kan di dua arah pengujiannya. Nah, selanjutnya kita harus lakukan Levin test dulu nih, teman-teman, untuk menguji homogensi data. Apakah data ini merupakan data homogen atau tidak? Jadi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, Nah, kita uji, ternyata P hitungnya itu melebihi 0,05 di sini nih. Artinya data ini apa? Data ini homogen. Nah, selanjutnya kita uji lagi normal. Kita uji normal dengan menggunakan Shapiro test. Kita lihat nih, apakah data ini merupakan data yang normal? Kita sesuaikan sini, kita samakan dengan tabel kita. Nah, teman-teman, tinggal tanda petik. Nah, buat P hitungnya atau P value-nya itu juga melebihi 0,05. Artinya data kita itu merupakan sebuah data yang normal. Selanjutnya kita lakukan penyusunan model ANOVA, teman-teman. Jadi kita uji jadi uji data yang homogen dan juga data normal. Selanjutnya kita lakukan pengujian ANOVA. Di sini kita modelkan terlebih dahulu untuk ketahanan itu berhitung juga dengan jenis dan juga suhu. Buat data yang kita ambil dari data soal 2, kemudian buat ANOVA-nya kita modelkan dan benar kita buat. Nah, nah, buat kesimpulannya, jadi di sini kita lihat nih, buat hasilnya, bahwa Nah, jadi buat hasilnya teman-teman di sini bisa kita lihat bahwasannya buat jenis dari material itu sendiri itu punya P hitungnya itu yaitu eh, 2,2 kali 10 pangkat min 16. Itu kan di bawah 0,05 ya. Nah, itu artinya data ini artinya jenis material itu eh, mempengaruhi si kekuatan tarik benda. Jadi kalau dia di bawah 0,05 maka hal satu yang diterima, hal nol yang ditolak. Artinya jenis material itu mempengaruhi atau memiliki sebuah hubungan dengan kekuatan tarik material. Yang kedua ada suhu. Buat suhu itu sendiri, dia itu tuh ada di 2,443 kali 10 pangkat min 10. Artinya dia itu juga di bawah 0,05. Sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Artinya suhu ini memiliki hubungan loh dengan eh, kekuatan tarik benda. Nah, buat jenis dan suhu ini ternyata ketika mereka digabungkan, mereka disamakan, maka kita dapat bahwa hitung itu tuh di angka 0,8771 atau di atas 0,05. Nah, artinya H0 diterima, H1 ditolak sehingga jenis material dan juga suhu pemanasan secara bersamaan itu tidak mempengaruhi dari kekuatan tarik benda. Nah, seperti itu teman-teman untuk pengujian alfa. Mungkin sekian saja video tutorial dari saya mengenai penjelasan alfa. Di sini kita ketahui ya bahwasannya dari soal yang pertama, di situ tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara waktu pengujiannya, waktu inspeksinya, dan juga buat yang soal kedua, buat yang pertama eh, bahwasannya jenis material itu tuh mempengaruhi si kekuatan tarik. Buat suhu itu juga mempengaruhi kekuatan tarik. Tetapi jika jenis material dan suhu secara bersamaan itu tidak mempengaruhi kekuatan tarik. Ya, mungkin sekian saja video tutorial dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.